Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama lagi di dalam kajian subuh online seri ke-172 yang insya Allah hari ini akan diisi oleh Bapak Profesor Hasanuddin Z. Abidin dari kelompok kebumian geodesi ITB yang rencananya akan menyampaikan materi berjudul Resep Kebahagiaan Menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Berdasarkan catatan di KSO, kerawuhan Prof. Hasanuddin ini kali kedua, yang terakhir insya Allah itu pada waktu Desember kalau tidak salah. Ketiga Mbak ini. Seperti dalam Ketiga. ketiga ya, oh iya, Nah. tapi yang sesi yang sebelumnya yang Desember ya Pak, ya Pak Hendra. Iya, leres. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini Prof. Hasanuddin bisa memiliki keluangan waktu dan juga keluasan hati dan keikhlasan untuk mengisi majelis ini. Seperti biasanya, acara ini akan dimulai dengan pembacaan sari tilawah oleh saudara kami Ibu Murni Rahmawati dengan membacakan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28-29. Untuk acara seperti ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa lancar sampai akhir, dan insya Allah akan kita akhiri pukul 7. Kepada Mbak Murni Rahmawati, kami persilahkan. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati balahum wa husna ma'ab. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Murni. Marilah kita sekarang memasuki inti dari tausiah dari Bapak Profesor Hasanuddin Z. Abidin. Waktu kami berikan kepada Bapak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Bu Eni dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya boleh share screen dulu ya. Monggo. wabarakatuh.
Ya, ini terima kasih pertama-tama untuk teman-teman alumni SMA 3 Malang ini ya. Eh, Alhamdulillah ini saya bisa sharing lagi. Begitu Mas Andri minta saya sharing, sebenarnya saya juga bingung ini ya, apa yang mau di-sharing ya. Tapi saya pikir masalah yang kita semua mungkin pikirkan setiap hari, jadi saya coba ini uh, sharing topiknya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama mungkin ini pengingat saja. Jadi mungkin materi presentasi berikut ini sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu lah umumnya ya. Dan ini juga merupakan apa ya, hasil perenungan lah ya. Saya pribadi kompilasi sana sini dan juga ya mengacu ke kehidupan saya pribadi selama inilah ya. Jadi memang materi ini masih jauh dari sempurna dan insya Allah nanti ya harus perlu diremajakan terus lah ya secara berkelanjutan. Dan nanti mohon maaf bukan berarti kalau topiknya ini resep kebahagiaan sayanya sudah memahami betul ya, tidak ya, karena ini masalah kita semua lah ya. Di mana saja manusia itu ingin bahagia lah ya. Cuma masalahnya kebahagiaannya apa? Nah ini yang jadi perenungan kita lah ya. Nah mungkin kalau dari segi definisi coba kita lihat. Bagi saya pribadi ini ada yang menarik ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini definisi dari KBBI ya, orang Indonesia ya. Dan yang di sebelah kanan ini dari dictionary Barat. Nah, yang jelas kelihatan langsung itu kalau di Indonesia, alhamdulillah kebahagiaan itu selalu dunia dan akhirat ya, lahir dan batin gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Barat, hampir tidak ada ya. Kalau kita lihat di sini semuanya seolah-olah sifatnya duniawi lah ya. Ini yang menurut saya ya perbedaan antara budaya Timur dan Barat lah ya. Di sini kita lihat Indonesia kita lebih holistik lah ya, dunia akhirat dan lahir dan batin. Kalau di Barat kita lihat ya memang sifatnya lebih ke kehidupan duniawi ya, good fortune, good luck ya, kemudian sukses, prosperity. Ya memang betul juga ya, ada betulnya, tapi saya pikir yang KBBI ini lebih lengkap lah ya dalam konteks Islam ya. Dan kalau ini saya coba googling kalau menurut Barat itu apa ya. Jadi kalau menurut minimal yang ada di internet saya anggap itu budaya Barat ya. Jadi kebahagiaan itu kombinasi dari apakah apa ya, kombinasi satisfied itu apa ya, Puasa. apa satisfied ini kalau bahasa Indonesianya ini kita merasa apa ya, merasa Puas. puas gitu ya dengan kehidupan kita, plus apakah kita merasa feeling good ya, hari ke hari ya. Jadi sangat apa sifatnya sangat mondial ya, sangat duniawi ya.
Jadi tidak ada aspek akhiratnya di sini. Dan kalau kita lihat dari orang-orang psikologi, memang kebahagiaan itu ya hidup yang menyenangkan, hidup yang berarti, hidup yang seimbang, hidup yang engage itu apa ya? Dia punya aktivitas lah, kegiatan ya. Meskipun memang meaningful life ini bisa saja pengertiannya masuk aspek agama ya. Tapi kalau saya baca-baca lebih lanjut, teman-teman psikologi ini meaningful life ini lebih dalam artian mungkin apa ya, bermanfaat untuk manusia, untuk kemanusiaan ya. Dan itu juga bagian dari agama ya. Tapi mereka, saya juga nggak tahu orang Barat ini apa mereka khawatir atau apa tidak pernah berusaha mengatakan Tuhan dan segala macam ya, kecuali kelompok-kelompok keagamaan ya. Tapi kalau secara umum masyarakatnya berusaha tidak mencampurkan kehidupan dunia dan agama ya, seolah-olah tabu. Nah ini juga ya kita harus pahami lah ya, itu memang budaya mereka. Nah di sini kalau ada pernah disurvei katanya ini juga saya juga bertanya-tanya, ini bisa kita diskusikan nanti ya. Menurut mereka kebahagiaan itu secara genetik gitu ya, ditentukan secara genetik ada. Ini saya juga nggak paham ini, maksud ada 50% orang yang di secara genetik itu kebahagiaan itu sudah embedded di dalam DNA-nya ya. Kemudian 10% ditentukan oleh lingkungan, nah 40% oleh diri pribadi ya, oleh pikiran kita, tindakan kita, tingkah laku kita ya. Walau alam bisawab ya, di sini saya coba pertama-tama menyampaikan apa pandangan orang-orang dari Barat ya. Nah ini juga kita lihat misalnya di sini 12 langkah untuk menjadi bahagia. Ya memang banyak yang duniawi lah ya. Di sini memang ada juga yang sifatnya sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Berterima kasih, kemudian suka memberi ya, suka menolong. Tapi di sini makan secara baik, kemudian disuruh olahraga, kemudian di sini istirahat yang cukup gitu ya. Kemudian mencoba hal-hal baru, kemudian hiking ya. Di sini meditating, mungkin bagi kita mungkin sholat dan segala macam ya. Di sini ada sosialisasi lah ya. Kalau kita mungkin silaturahmi ya. Kemudian ini punya tujuan lah ya, punya tujuan hidup ya. Dan selalu tersenyum. Jadi sangat apa ya? Ya memang sangat mondial kalau ini ya, kita lihat ya. Di sini juga uh, menurut ya ini psikologi juga ini ya sebenarnya ya. Tapi ya bagus-bagus juga ya. Misalnya menolong orang lain ya. Kemudian selalu bersyukur ya. Kemudian tersenyum ya. Tapi di sini diminta sering keluar rumah ya. Kalau bisa dekat dengan tempat kerja, kemudian banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, teman ya. Kemudian jalan-jalan di sini ya, meditasi segala macamnya. Jadi meskipun sifatnya duniawi ya, tapi menurut saya memang ada beberapa hal yang menurut saya bagus juga ya. Kita coba nanti gabungkan dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Nah ini memang ada science-nya ya, kalau science of happiness ya. Saya nggak tahu kalau di program studi di Indonesia yang mempelajari kebahagiaan itu mungkin teman-teman psikologi ya, uh, atau di prodi-prodi keagamaan ya. Jadi di sini juga membagi ada dua jenis kebahagiaan ya. Uh,
Jadi kebahagiaan yang didapatkan dari pengalaman gitu ya, dan kebahagiaan dari eh, melakukan apa ya, eh, pengembangan diri ya. Jadi ini nanti kita lihat memang ini sangat dipengaruhi atribut dunia ya. Jadi yang mempengaruhi kebahagiaan menurut happiness ini kit ya. Misalnya personality attribute ya. Jadi atribut-atribut personal, kemudian positive emotion, kemudian kesehatan ya, kemudian status sosial ekonomi, status keuangan dan seterusnya ya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang nggak salah ya, ini sangat sangat manusiawi ya. Dan kita lihat di sini hampir sama lah ya. Jadi kita mungkin sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa memang budaya Barat ini kebahagiaan itu lebih ke hal-hal yang sifatnya duniawi dan bagaimana kita menikmati kehidupan ya. Mereka tidak, ya minimal secara eksplisit tidak pernah menyatakan bahwa kebahagiaan di akhirat itu lebih penting ya. Itu tidak ada ya. Ini sama semua ya. Kalau kita lihat sama semua ya. Mirip-mirip lah ya. Ini cara boosting eh, kebahagiaan pribadi ya, banyak tersenyum ya, eh, memberikan banyak waktu kepada orang-orang yang dicintai, mungkin pasangan hidup, keluarga ya, kemudian memperbaiki pikiran-pikiran negatif ya, mempraktekkan syukur ya, kemudian juga ini muhasabah lah kalau di kita ya. Kemudian ini apa ya, minta tolong kalau memerlukan ya, jadi tidak dibiarkan dipendam sendiri jadi stres nanti ya kalau menurut psikologi. Nah ini juga mindfulness ya, kita juga berusaha mengincrease positive emotion lah ya. Nah ini diminta bermain dan tertawa ya, dan ini ya menyatu dengan alam ya. Jadi beberapa saya pikir banyak ininya dengan ajaran Islam juga ya. Cuma nanti tinggal diperkuat dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi lah ya. Nah sekarang coba kita kalau ke Quran ya. Saya pikir ini jelas sekali ya. Eh, Mungkin ini doa sapu jagat dan sering kita baca ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi memang kalau dalam Islam dunia dan akhirat ini tidak bisa dilepaskan ya. Eh, dan juga kita tahu kehidupan di dunia ini kalau secara skala waktu juga sangat pendek kan ya. Kalau teori relativitas Einstein mungkin kalau 60 tahun di bumi itu mungkin 15 menitan ya kalau dibandingkan dengan di akhirat ya. Yang kecepatan sistem alamnya itu jauh lebih cepat dari kita ya. Bahkan di Quran kan disebutkan ya perbandingan waktu satu hari di sisi Allah mungkin di kita bisa 10.000 tahun, 100.000 tahun ya, tergantung kecepatan dan posisi ya. Jadi memang bagi orang Islam ini kebahagiaan itu dua ya, dunia dan akhirat ya. Dan bagi kita yang lebih penting sebenarnya ya kebahagiaan di akhirat ya, karena ini yang lebih kekal lah ya. Kita paham semua itu ya. Nah, sumber kebahagiaan itu di sini disebutkan dalam An-Nahl ya. Ini juga ayat yang terkenal ya. Eh, Barang siapa yang mengerjakan amal soleh ya, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan ya. Jadi kehidupan yang baik ini Mufassir mengatakan ini di dunia, tapi kalau balasan yang lebih baik itu di akhirat ya.
Tapi memang ini kita bisa 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 deteksi lah dari ayat ini ya, dari man amila solihan ini beriman dan beramal soleh ya. Jadi iman dan amal ya itu dari ayat ini kita bisa simpulkan salah satu atau dua sumber kebahagiaan ya. Coba kita lihat di Quran yang lain. Nah ini sama di Al-Qasas 77, ini juga ayat yang terkenal ya. Jadi di sini ini menunjukkan prioritas ya. Jadi meskipun tujuan kita itu memang akhirat, tetapi Allah mengatakan jangan kita melupakan bagian kita di dunia ya. Jadi dunia dan akhirat tetap ya. Tapi dengan ayat ini jelas bahwa memang yang tujuan yang paling utama itu kebahagiaan akhirat ya. Tapi kita jangan melupakan kebahagiaan di dunia ya. Meskipun nanti ini kebahagiaan di dunia ini bisa masing-masing orang bisa beda-beda takarannya ya. Ada yang kebahagiaan di dunia bagi saya dan kebahagiaan di dunia bagi orang lain mungkin beda ya, takarannya beda ya. Nah, di sini kita bisa deteksi juga sumber kebahagiaan ya. Jadi Allah mengatakan berbuat baiklah kepada orang lain. Ini mungkin beramal soleh ya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu ya. Jadi selama ini kan kita tidak sadari ya Allah telah begitu baik pada kita. Nah kita sudah sepantasnya juga baik pada makhluk Allah yang lainnya ya. Nah kemudian jangan kamu berbuat kerusakan. Jadi sumber kebahagiaan itu berbuat baik, beramal soleh pada orang lain dan tidak berbuat kerusakan di bumi ya. Nah, berbuat kerusakan ini ya nanti macam-macam ya. Ya contoh kasus tadi yang diobrolkan misalnya menyebabkan kebakaran di Gunung Bromo, nah itu juga sebenarnya masuk dalam kategori kerusakan ya. Atau memfitnah, mengapa dan sebagainya itu kerusakan ya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Nah, kemudian di surat Ar-Ra'd ini juga yang dibacakan ya tadi ya. Jadi ini yang terkenal juga ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub ya. Jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi beriman ini tadi sudah pastilah ya. Ini udah kita kalau mau bahagia ya harus beriman ya. Tapi ini yang menarik jadi ya. Jadi zikrillah ini mengingat Allah ini zikir ini penting ya. Meskipun memang nanti bukan banyak perdebatan, banyak diskusi. Zikir ini apakah cukup dengan lisan ya? Apakah harus dengan hati atau dengan action ya zikir. Tapi intinya segala sesuatu yang mencari keridhaan Allah karena Allah untuk Allah ya. Jadi itu zikir ya. Jadi zikir ini bisa sifatnya lisan, bisa sifatnya dalam hati, bisa pemikiran, bisa action ya. Jadi kita dianjurkan banyak-banyak mengingat Allah ya. Karena yang akan membuat hati tentram itu memang mengingat Allah. Nah ini saya coba mencari ayat-ayat yang dari sana kita bisa kategorikan sumber-sumber kebahagiaan ya. Dan saya pikir ini contoh-contoh saja. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nanti bisa melihat lebih banyak lagi ya. Ini surat yang sering kita baca, ini surat Al-Asr ya. Jadi yang merugi itu yang tidak bahagia nanti ya kecuali ya. Berarti kalau untuk berbahagia harus beriman, beramal soleh. Nah ini jelas tadi juga sudah
Nah, ini saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran ya. Nah, ini mungkin dakwah amar ma'ruf nahi mungkar masuk di sini ya. Meskipun nanti caranya tentunya bil hikmah wal hasanah ya. Nah, selanjutnya kalau di surat Al-Lail ya, ini juga kita bisa lihat beberapa resep sumber kebahagiaan yang Allah sebenarnya sudah sampaikan ya. Misalnya ini memberikan hartanya di jalan Allah ya. Eh, ini berinfak ya. Kemudian bertakwa. Kemudian membenarkan adanya surga ya. Ini bukan pengertian membenarkan ini menurut mufasir itu bukan dalam artian pengetahuan ya. Tapi kalau kita membenarkan adanya surga harus muncul dalam action kita sehari-hari ya. Kalau orang yang membenarkan adanya surga tentunya tidak akan korupsi ya, tidak akan selingkuh, tidak akan menyakiti hati orang dan seterusnya ya. Jadi sifatnya lebih uh, apa ya, terrealisir dalam aktivitas sehari-hari ya. Nah, nanti kalau kita melakukan ini semua, maka kita akan dimudahkan ya oleh Allah. Jadi ini sumber kebahagiaannya jadi lebih banyak ya. Jadi kalau kita ingat tadi yang dari psikologi dan budaya barat, mungkin hal-hal seperti bertakwa, membenarkan surga itu mungkin tidak ada ya. Jadi memang Islam lebih kaya lah kita sebenarnya ya. Nah, ini dari ayat-ayat yang lain dalam Asyam ini misalnya kita diminta menyucikan jiwa ya. Ini menyucikan jiwa sumber kebahagiaan. Meskipun nanti pertanyaannya bagaimana cara menyucikan jiwa ya. Nah, ini memang jadi apa ya? Tazkiyatun Nafs ini banyak sekali ya buku-buku yang ditulis tentang ini ya oleh Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziy ya. Ini banyak lah ya. Dan ini salah satu topik besar sendiri ya, penyucian jiwa dalam Islam. Masing-masing orang nanti punya cara masing-masing lah ya. Silahkan nanti dicari masing-masing ada yang cocok apa gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya Al-Quran juga ini sebenarnya apa ya, membaca, memaknai, mengaplikasikan Al-Quran ini penting ya. Karena Quran ini as-shifa ya, di samping juga al-huda dia ya, petunjuk, itu juga dia rahmatan ya, rahmat. Sekarang ini saya membiasakan dulu kalau baca Quran, kalau saya pribadi banyak-banyakan dulu kan, berapa halaman gitu ya. Tapi sekarang saya mulai bukan lama-lamaan, tapi saya cuma baca Quran itu kadang-kadang satu lembar saja. Tapi saya baca artinya, penjelasannya, ya hadis-hadis terkait ayat tersebut gitu ya. Dan apa yang bisa saya gunakan untuk mengkoreksi yang sebelumnya tindakan saya dan apa yang bisa saya coba aplikasikan ya. Sudah satu lembar saja ya, sekali baca sudah gitu ya. Jadi saya lebih mencoba mencari makna dan aplikasinya ya. Karena Quran ini adalah obat dan rahmat ya bagi orang mukmin. Tapi ya monggo, tentunya membaca Quran sendiri kan ibadah ya. Jadi tidak salah juga orang yang berusaha banyak membaca Quran. Saya pikir baik sekali ya. Cuma bagi saya pribadi sekarang saya berusaha mencari lebih dalam gitu ya. Nah, kemudian beriman, beramal soleh, saya pikir ini sama ya. Tadi di banyak ayat sudah. Nah, apalagi yang kita bisa lihat, nah ini dalam surat Al-Hasyr ya. Al-Hasyr ini juga ayat yang sering kita baca lah ini ya.
wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ya. Saya pikir jangan kita melupakan Allah karena Allah nanti akan membuat kita lupa akan diri sendiri ya. Nah, ini yang perkataan ini yang menarik ini ya. Bagaimana orang itu bisa lupa diri. Nah, ini yang sering terjadi ya. Orang lupa diri biasanya karena sebelumnya lupa pada Allah ya. Jadi Allah kemudian melupakan kita ya. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya tidak dilupakan Allah ya. Jadi kalau orang sudah dilupakan Allah sebenarnya tidak bahagia ya. Meskipun kelihatannya secara manusiawi dia punya jabatan penting ya, kaya raya dan segala macam. Tapi Allah sudah tidak melirik dia. Nah, ini sebenarnya tidak bahagia ya. Tapi masalahnya kita tidak tahu apakah kita dilupakan Allah apa tidak gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Kita merasa kadang-kadang alhamdulillah Allah mengingat kita, tapi siapa tahu ya kita nggak paham ya. Tapi insya Allah kalau kita baca Quran, kita sholat segala macam mudah-mudahan ya, karena kita kan dalam hal itu kan tidak melupakan Allah ya. Jadi sumber kebahagiaan itu jangan melupakan Allah ya. Selalu ingat kepada Allah dalam artian lisan, hati, dan action ya. Nah, kemudian yang orang yang bahagia itu tidak dilupakan Allah dan disertai oleh Allah ya. Ini yang juga, ini kalau dalam dunia tasawuf ini semacam salah satu tujuan penting ya, milestone ya. Karena kalau orang sudah dicintai, tidak dilupakan Allah, serta oleh Allah, maka makhluk yang lain kan juga akan mencintai ya. Karena ada hadis yang kalau Allah mencintai seorang, maka dia memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Allah mengatakan, saya mencintai hamba yang ini. Oleh malaikat Jibril dibilang ke malaikat lainnya, malaikat lain dibilang ke makhluk, dan seterusnya ya. Jadi kalau sudah dicintai Allah, semua makhluk mencintai. Tapi kalau sudah dibenci Allah, nanti Jibril membenci, semuanya membenci ya. Jadi ini yang sumber kebahagiaan ini kita harus selalu ingat Allah. Silahkan dari kita masing-masing ya. Tentunya ibadah-ibadah ritual pasti ya, dan macam-macam lah ya, kita tahu. Kemudian sabar dan sholat ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ini kita tahu lah ya. Jadi sabar dan sholat ini juga sumber kebahagiaan ya. Kemudian ini juga yang Al-Jasiyah ini 23 juga ini ayat yang terkenal juga ya. Jadi jangan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan kita ya. Dan nauzubillah min dzalik, kadang-kadang kita memang dalam kehidupan modern ini sering menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita ketinggalan HP aja kita udah gelisatan ya. Jadi seolah-olah HP itu menjadi Tuhan zaman modern ini ya. Dan ini juga untuk kita ingat juga ya. Nah, hawa nafsu ini banyak lah ya. Ada yang menuhankan uang, menuhankan jabatan. Nah, sekarang menjelang tahun politik ya banyak orang ya menuhankan jabatan ya. Dan semua cara itu dihalalkan ya. Nah, nantinya ini bahayanya kita dibiarkan sesat ya. Dibiarkan sesat oleh Allah dengan ilmunya ya. Jadi kalau Allah sudah membuat kita sesat, ini bahaya sekali ya. Nah, nanti kita dikunci pendengaran, hati, dan nah ini saya pikir ayat ini yang terakhir ini sangat cocok untuk zaman modern sekarang ya. Di mana kita manusia ini ya kecenderungan kita menuhankan hawa nafsu ya. Hawa nafsu dalam bentuk jabatan, kekuasaan ya, harta, sekarang ini popularitas ya, viralitas gitu ya. Itu jadi Tuhan kan ya. Konten di dalam YouTube jadi Tuhan tersendiri ya.
Walau alam. Nah, sebenarnya masih banyak ayat-ayat Quran yang lainnya. Saya pikir hampir mirip-mirip ya. Kita sudah tahu lah ya, kira-kira sumber kebahagiaan itu apa. Nah, ini dari hadis. Jadi kebahagiaan itu di sini hati yang selalu merasa cukup ya, kaya hati ya. Jadi kaya hati ini kita tahu lah ya. Jadi kekayaan dalam Islam itu bukan dihitung dengan banyaknya harta ya. Bukan banyaknya harta, tingginya jabatan ya. Meskipun dalam Islam nanti kita lihat juga kekayaan, kekuasaan itu tidak tidak diharapkan ya. Bahkan kalau bisa digabungkan dengan ketakwaan seperti misalnya Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dengan power ya, bisa membantu orang, tentunya itu akan jauh lebih baik ya. Jadi Islam tidak menafikan harta ya dan kekuasaan, tapi ya memang harus dikawinkan selalu dengan ketakwaan. Tapi di sini kebahagiaan itu kaya hati ya, hati yang kaya lah ya, hati yang lapang, hati yang luas. Nanti juga sumber kebahagiaan lain ada di dalam hadis juga itu nanti rezeki yang cukup ya. Jadi rezeki ini memang kita diminta mencari rezeki ya. Karena apa? Karena ya memang dengan rezekilah kita bisa membantu orang lain, berzakat, bersedekah, berinfak ya. Karena kalau kita tidak punya harta juga kita mau beramal soleh kan juga jadi terbatas ya. Meskipun nanti dikatakan bahwa ini sumber kebahagiaan iman Islam itu jelas ya, percaya pada Allah sudah tadi, kemudian ridho dengan apa yang diberikan Allah ya. Ini juga kita paham. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita sudah paham, tetapi problem kita kadang-kadang dalam implementasi ya. Dalam implementasi ya saya rasakan sendiri kadang-kadang saya tahu gitu ya, tapi kadang-kadang kok ada saja ya yang menghambat kita ya. Jadi beragama Islam, percaya dengan Allah, ridho dengan apa yang diberikan Allah, dan adil dengan hak-hak ya. Karena kita punya hak, Allah punya hak, Rasulullah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya hak ya, keluarga kita punya hak, diri kita punya hak ya, kolega kita punya hak, orang lain punya hak, dan non-Muslim juga punya hak dari kita ya. Jadi ini sumber kebahagiaan. Nah ini makna kebahagiaan yang lain ini terhindar dari fitnah dan orang yang bersabar ya. Jadi kita terhindar dari fitnah dunia itu sebenarnya sesuatu bentuk kebahagiaan ya. Saya pribadi banyak sejumlah teman gitu ya yang dulunya menjabat ya segala macam, kemudian terkena kasus ya, ditangkap KPK segala macam ya, akhirnya ya kena fitnah ya, fitnah dunia, akhirnya memang ya semua kesenangan dunia yang seolah-olah bahagia jadi bisa berantakan gitu ya. Jadi kalau kita dihindarkan dari fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya kebahagiaan ya. Jadi kalau kita misalnya biasa-biasa saja, nggak punya harta, tapi terhindar dari fitnah, itu sebenarnya kebahagiaan ya, bukan kesengsaraan ya. Tapi kalau kita bersabar dalam musibah, nah ini juga sabar menghadapi musibah ini kebahagiaan ya. Seperti kisah Nabi Ayub lah ya. Selama belasan tahun didera oleh penyakit dan segala macam, ditinggalkan orang, tapi tetap bersabar ya. Nah itu sumber kebahagiaan lah ya. Nah kemudian dalam hadis riwayat Ahmad juga disebutkan jadi kekayaan bagi orang yang bertakwa dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu sebenarnya baik ya.
Jadi seperti saya katakan tadi, kita kalau kita kaya dan ditambahkan dengan ketakwaan itu sebenarnya kebahagiaan ya. Tapi kalau kita kekurangan dan kita juga bertakwa itu juga kebahagiaan ya. Jadi kebahagiaan ini kuncinya itu sebenarnya apakah kita bertakwa apa tidak ya. Yang lain-lainnya itu jadi aksesoris saja ya. Petani yang bertakwa, guru yang bertakwa, dosen yang bertakwa, segala macam atribut wajibnya itu harus bertakwa ya. Mau kaya bertakwa, jadi presiden bertakwa, jadi gubernur bertakwa ya. Itu kebahagiaan ya. Tapi kalau ketakwaannya dicopot, dilepaskan, nah ini jadi pertanyaan. Nampaknya bahagia ya. Tapi nanti walau-walam in the long run bisa kena fitnah dunia ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak seperti itulah ya. Kebahagiaan juga kebahagiaan jiwa ya. Kan Kanjeng Nabi mengatakan kalau kita pagi-pagi bangun perasaan senang segala macam ya, alhamdulillah keluarga sehat, bisa makan, itu sudah seolah-olah memiliki dunia dan seisinya ya. Kita bisa sholat subuh ke masjid dan segala macam ya. Nah, itu kebahagiaan ya. Kita harus mengucapkan alhamdulillah ya. Dan kadang-kadang ya saya pribadi merasakan itu kalau lagi pergi ke luar negeri dan segala macam, kalau bagi orang lain kelihatannya seperti bahagia gitu ya. Tapi mungkin bagi saya pribadi kadang-kadang menjadi tidak bahagia karena kita tidak bisa sholat berjamaah karena di negara-negara asing kan nggak ada masjid yang mudah kadang-kadang ya. Apalagi sholat subuh berjamaah, nah itu udah susah itu ya. Jadi meskipun nampaknya menyenangkan secara duniawi ya, jalan-jalan ke luar negeri, tapi secara ukhrawi itu ada sesuatu yang hilang ya. Jadi itu mungkin kebahagiaan jiwa ya. Nah, kemudian juga ini sumber kebahagiaan yang lain ini sebenarnya mencari ilmu ya. Mencari ilmu yang bisa menuntun kita ke arah menuju Allah ya. Makanya saya katakan di sini ilmu dalam kurung keagamaan. Mungkin bukan hanya ilmu agama ya, tapi ilmu yang misalnya kita mempelajari ilmu ekonomi, tapi kalau ilmu ekonomi itu bisa untuk mesejahterakan masyarakat, membuat orang lebih berdaya, nah itu keagamaan ya. Ilmu mungkin juga ilmu matematik, tapi matematiknya bisa membawa hal-hal yang baik untuk anak-anak dan segala macam. Nah ini jadi kelompoknya ilmu yang bermanfaat lah ya. Dan kemudian sabar menghadapi musibah, saya pikir itu sudah kita paham tadi ya. Jadi sebenarnya banyak hasanah keilmuan di dalam Islam itu yang kandungan resep-resep kebahagiaannya itu banyak sebenarnya bisa kita eksplor ya. Nah ini hadis yang lainnya sumber-sumber kebahagiaan tadi sudah kita lihat juga dalam Al-Quran ya. Jadi menyucikan hati ini penting ya. Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, eh, jadi kalau dalam hati kita ini ada hati lah ya, yang kalau dia baik baik semua, kalau dia jelek ya jelek semua, rusak rusak semua ya. Meskipun hati ini nanti ada lapisannya ya, yang paling luar dia sadar, kemudian qalb masuk ke lebih dalam lagi fuad, lebih dalam lagi kulub ya. Nah, jadi ini kita sucikan terus. Nah, monggo masing-masing bagaimana cara menyucikan hati ya. Karena ini penting sekali ya. Karena kalau hati sudah nggak beres, biasa semuanya jadi nggak beres ya. Kitanya jadi malah nggak bahagia ya. Nah, di sini ada ada sedikit kiat ya. Orang yang bersih hatinya adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau bersih hati memang pertama ya harus bertakwa ya, dan seperti tadi ya. Kemudian menghindari dosa lah ya. Jangan berbuat dosa. Jadi kan juga ada hadis ya. Kalau kita berbuat dosa maka kita seolah-olah nanti ada titik hitam di hati kita. Semakin banyak dosa hatinya semakin hitam ya.
Nah, nanti kalau bertobat bersih dan seterusnya ya. Jadi membersihkan hati ini pertama bertakwa, kemudian menghindari kesalahan dan dosa, kedurhakaan, dan juga menghilangkan dendam dan hasad ya. Ini semua mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan ya. Nah, ini juga hadis yang terkenal ya. Jadi kita diminta menghiasi agama kita dengan kedermawanan dan akhlak mulia ya, kebaikan budi pekerti ya. Jadi ini kan kadang-kadang yang dimiliki oleh teman-teman dari Nasrani seolah-olah ya, padahal tidak ya. Ajaran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedermawanan, suka memberi gitu ya, berdakwah bilhal ya, dan juga akhlak mulia, cinta kasih itu juga ajaran Islam ya. Eh, Bukan ajaran teman-teman dari Nasrani saja ya. Kemudian bersyukur dan bersabar. Saya pikir ini sudah ini ya. Jadi sumber kebahagiaan di sini kita bisa paham semua lah ini ya. Jadi kita lihat di sini sumber kebahagiaan itu juga bukan hanya dalam hal mengelola hati dan pikiran kita, tapi juga bagaimana kita membantu orang lain ya. Itu sumber kebahagiaan. Nah, ini juga dari hadis ya. Jadi salah satu kebahagiaan yang lain di sini memang di hadis ini istri solehah ya. Tapi tentunya bagi wanita ya suami yang soleh ya. Jadi pasangan lah ini ya, pasangan hidup yang soleh solehah kemudian ya. Anak-anak yang berbakti, kemudian teman-teman yang soleh ya, sering kumpul pengajian segala macam ini itu ya. Dan ini rezeki yang berada di negeri sendiri, maksudnya rezeki yang mudah ya, mudah dicapai lah ya. Jadi ini penting ya. Saya sendiri punya teman yang misalnya teman-teman yang mungkin kalau secara duniawi dia dianggap bahagia ya, karena dia punya jabatan tinggi, ya, pengaruhnya tinggi. Tapi kalau saya amati mungkin dia tidak masuk kategori yang satu dua ini ya. Jadi ya secara Islam ya. Jadi ya mungkin kalau bagi terminologi Islam tidak bahagia, tapi bagi eh, kategori dunia dia bahagia ya. Tapi nah ini, jadi kita perlu ilmu lah ya, sehingga kita tidak iri dengan orang lain dan segala macam ya. Karena ini ada kebahagiaan yang sejati yang salah satunya ini ya, di samping tadi beriman, bertakwa, beramal soleh, segala macam ya, sabar ini itu. Nah, sumber kebahagiaan ini memang harus mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi ada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kalau neraka itu dikelilingi dengan syahwat yang menyenangkan nafsu itu dekat-dekat ke sana lah ya. Korupsi, selingkuh, minum minuman, dugem, segala macam itu kan menyenangkan bagi orang mungkin ya. Nyanyi-nyanyi ini itu segala macam lah hura-hura ya. Tapi kalau yang surga ini mungkin yang tidak disenangi nafsu ya. Misalnya sholat, baca Quran, nyumbang sedekah, haji, keluarkan ini kan. Kadang-kadang ada yang mengatakan loh, saya udah susah-susah nyari harta kok disedekahkan gitu ya. Yang model-model gitu ya. Jadi memang ini uh, problema ya. Ini manusiawi ya. Jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini paham betul ya psikologi kita ya, psikologi manusia ya. Kemudian ini juga Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada hal yang kita harus hati-hati nih. Ini bisa merusak kebahagiaan kita ya, yaitu kikir yang dipelihara ya. Jadi ini orang kikir, orang pelit ini tidak disukai ya.
Bahkan di kalangan orang-orang pencuri atau orang-orang yang tidak orang-orang yang kita anggap jelek pun kikir ini nggak disenangi lah ya. Kemudian hawa nafsu yang diikuti, nah ini bahaya ini ya, merusak. Nah, tapi bangga diri ini juga jadi masalah ya. Ujub, takabur, sombong ya, ini bahaya ini juga. Nah, kemudian ini juga resep berikutnya. Jadi kalau kita ingat Allah itu jangan saat senang saja ya. Eh, Kenalilah Allah saat kita senang, maka saat kita sulit, Allah juga akan mengenali kita ya. Nah, contohnya yang kisah Nabi Yunus itu ya. Nabi Yunus ini kan orang yang ya kita tahu Nabi lah ya. Suka beribadah, berdoa, dan segala macam ya. Nah, kemudian begitu Allah menempatkannya di dalam perut ikan segala macam, malaikat itu bingung ya. Malaikat mengatakan kok kami mendengar suara yang biasa memujimu ya Allah, tapi kok dari tempat yang tidak biasa gitu ya. Karena tempatnya di dasar laut selama itu ya. Jadi kalau kita biasa mengingat Allah pada saat senang dan kondisi apapun, nanti begitu kita sulit dan di lokasi yang tidak menyenangkan, makhluk langit pun juga bingung gitu ya. Kok kenapa ini suaranya ini kok dari tempat yang tidak biasa ya. Jadi mereka nanti akan menolong ya, atau meminta Allah untuk menolong ya. Walau alam bisawab ya. Ini sumber-sumber kebahagiaan yang lain kita setuju semua ini ya. Ini beberapa hadis yang lainnya. Saya pikir ini juga kita paham semua inilah ya. Nah ini yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ini juga para ustadz, para kiai yang mengajarkan Quran ya, rumah-rumah tahfiz Quran dan sebagainya, ini penting jadinya ya. Kemudian nah ini, jadi kalau kita ingin bahagia, kita harus bermanfaat bagi manusia ya, tidak hanya Muslim ya, tapi non Muslim ya. Jadi sebaik-baiknya Muslim itu sebenarnya yang paling bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, manfaatnya terserah ya dalam bentuk apa sajalah ya. Yang penting bisa bermanfaat ya. Dan masing-masing orang punya gradasi kemanfaatan. Sah-sah saja ya. Kemudian sumber kebahagiaan lainnya adalah akhlak yang baik ya. Jadi mungkin kita ini umat Islam yang banyak kehilangan dari umat Islam saat ini menurut saya akhlak ya. Akhlak dan adab ya. Apalagi kalau saya baca-baca medsos sekarang ya di era tahun politik ini, saya kadang-kadang ngurut dada saja ya. Ini sesama kita sama umat Islam ya, tapi tidak nampak adab akhlaknya dalam bersilaturahmi, bertutur kata ya. Ini memang memprihatinkan ya. Jadi Pak Quraisyab sendiri pun pernah mengatakan problem umat Islam di Indonesia sekarang ini sebenarnya adalah melunturnya akhlak adab ya. Mungkin masjid, sholat, Quran segala macam taklim meningkat, tapi kok adab ini akhlak menurun ya. Beliau concern itu Pak Quraisyab ya. Ya mudah-mudahan kita tidak masuk di sana lah ya. Nah, kemudian ada dikatakan di sini juga oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling baik itu yang paling mengerti Quran, paling bertakwa, paling sering amar ma'ruf nahi munkar. Tapi harus hati-hati nih, amar ma'ruf nahi munkar ini harus bihikmah wal hasanah ya. Bukan dengan kata-kata yang kotor, bukan dengan cara mengkafirkan, membid'ahkan dan segala macam ya. Itu tidak islami kalau menurut saya ya. Nah, kemudian sering menjalin silaturahmi jelas ini ya. Nah, ini yang menarik juga, yang paling baik itu juga yang paling baik terhadap keluarganya ya. Kita tahu kan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bantu istrinya, macam-macam lah ya. Kalau kita mungkin nggak sempat cuma kan ya. Jadi ini sumber kebahagiaan. Ada satu lagi cinta keluarga ya, dalam kondisi apapun. Nah ini juga
dari hadis-hadis yang lain. Jadi banyak sekali ini ya, Bapak Ibu sekalian, saya pikir sudah paham lah ini ya. Kebahagiaan itu kalau Allah memberikan kita rezeki yang lapang serta umur panjang dalam ketaatan ya. Nah, ini ada resepnya. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, diperpanjang umurnya, hendaklah menjalin silaturahmi ya. Meskipun ini perdebatannya diperpanjang umur ini umur biologis atau umur sosiologis ya. Walau alam ya. Allah yang punya kuasa ya. Nah, yang menarik juga ini zuhud ya. Jadi kita zuhud dalam urusan dunia. Zuhud ini bukan berarti kita memiskinkan diri ya. Zuhud dalam arti kita tidak dikontrol ya. Bisa saja orang miskin itu tidak zuhud ya. Kalau dia memikirkan terus kemiskinannya ya. Dan tidak ridho kepada Allah. Tapi orang kaya pun bisa zuhud ya. Kalau kekayaannya itu tidak membuat dia lupa pada Allah ya. Jadi zuhud ini bukan masalah kaya miskin ya. Tapi masalah apakah dia dikontrol oleh harta atau tidak dalam rangka mengingat Allah ya. Tapi kita diminta zuhud terhadap dunia. Jadi dalam artian dunia itu tidak boleh mengontrol kita ya. Kita yang mengontrol dunia. Maka kalau kita zuhud terhadap urusan dunia, maka kita akan cintai Allah ya. Tapi kita juga diminta zuhud terhadap yang dimiliki orang lain ya. Jadi kalau orang lain diberi jabatan, diberi kekuasaan oleh Allah, kita jangan iri ya, atau jangan berusaha mengambil atau apa ya. Maka kita akan cintai orang ya. Jadi sumber kebahagiaan itu zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap milik orang lain ya. Jadi masing-masing sudah diinginkan. Nah, kemudian silaturahim ya, jelas. Kemudian takwa, tauhid, sholat, zakat, saya pikir ini sudah semua ya. Nggak ada masalah, saya pikir. Nah, coba kalau kita ke para sahabat, saya pikir karena para sahabat itu memang mereka gurunya itu langsung Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sesuai lah dengan Quran dan hadis ya. Ini misalnya dari Imam Ali ya, yang dikatakan orang sahabat yang paling banyak ilmunya ya, dalam ilmu-ilmu keagamaan. Ini ada 7 resep menurut Imam Ali ini. Misalnya jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Jangan bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Terus gitu ya. Ini memang sesuatu yang sering kita hadapi tapi sulit ya kadang-kadang kita inikan ya. Tapi yang minimal berusaha lah ya. Jadi kalau saya coba pendekkan, tidak membenci, sabar, hidup sederhana, selalu berdoa untuk sesama, dermawan, selalu tersenyum, berperilaku baik ya. Nah kemudian kalau kita baca buku-buku, ini beberapa yang saya pikir ini sama semua lah ya dengan yang tadi ya. Jadi para ulama pun juga kadang-kadang berusaha menginikan ya, menyarikan ya. Misalnya dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan dasar kebahagiaan itu ada 6. Ada tawakal, ada sabar, ada syukur, ada zuhud. Kemudian ada khauf dan raja ya. Jadi kita takut kepada kekuasaan Allah ya. Tapi kita juga berharap ya. Karena kita tahu Allah Maha Pengasih Penyayang ya. Jadi harus ada ini. Karena kalau takut saja juga kurang bagus ya. Kalau roja saja juga nanti kebablasan kita ya. Jadi harus seimbang ya, menurut Imam Al-Ghazali. Dan kemudian harus muhasabah ya. Jadi harus sering merenung, menimbang-nimbang diri ya, memperbaiki diri dan seterusnya ya. Bahkan resep Imam Al-Ghazali itu disarankan kalau setiap hari itu malam hari kita muhasabah ya. Apa yang sudah kita lakukan selama hari ini dari pagi sampai malam. Oh, saya berbuat salah ini, saya kurang ini, saya kurang ini, saya menyakiti ini dan seterusnya ya. Jadi perlu introspeksi diri ya, dilakukan terus-menerus ya. Nah, dalam bukunya Kimia Kebahagiaan, Imam Al-Ghazali formulasinya beda sedikit, tapi intinya sama ya.
Jadi yang pertama mengenal diri sendiri. Kan ada perkataan yang memang ada yang mengatakan habis, ada yang mengatakan bukan, itu ya perkataan ulama saja. Siapa yang mengenal diri sendiri maka dia akan mengenal Tuhan, ya, akan mengenal Allah, ya. Tapi mengenal diri sendiri ini penting, ya. Muhasabah diri ini penting. Kalau kita tidak mengenal diri sendiri, repot juga, ya. Tapi mengenal diri sendiri secara jujur, ya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali setelah mengenal diri sendiri, kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah berbagai cara, terserah. Kemudian menjaga hati dan pikirannya dari hal-hal yang sifatnya menjauhkan kita dari Allah. Kemudian mempraktekkan kebijaksanaan dan keadilan. Kemudian mengendalikan hawa nafsu, membantu sesama dan berbuat kebaikan, ya. Tapi kita lihat semangatnya sama, ya. Membersihkan diri, berusaha mendekat pada Allah, dan berusaha bermanfaat sebanyak mungkin untuk orang lain, ya. Nah, ini juga dari Ibnu Qadib Alban, itu juga mirip-mirip, ya. Yakin kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, ini penting, ya. Berprasangka baik, sabar, menunjukkan sikap papa dan lemah di hadapan Allah, ya. Jadi maksudnya di depan Allah itu jangan abigang-abigung lah, ya. Meskipun kita presiden, ya di depan Allah ya harus, ya kita nggak ada apa-apanya, ya. Apalagi kita bukan apa-apa secara duniawi, ya. Nah, kemudian cobalah melihat musibah yang lebih besar, ya. Kadang-kadang kita baru sakit gigi aja udah kelimpungan, ya. Padahal ada orang yang sakitnya lebih parah dari kita. Baru miskin aja kita sudah kelimpungan, ya. Padahal ada orang yang mungkin lebih dari berat dari kita cobaannya, ya. Dan yang keenam ini sabar, ya. Sabar setia menantikan jalan keluar, ya. Nah, ini Imam Tirmizi. Kalau Imam Tirmizi itu ada bukunya juga, ya, ini, ya, Istafti Kolbak ini. Selalu mintalah fatwa pada hatimu, ya. Jadi kan ada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kesalahan atau dosa itu sesuatu yang membuat hati kita ini resah, gitu, ya. Hati kita ini nggak suka, ya. Itu berarti kita buat salah atau dosa. Tapi sesuatu yang betul itu yang benar kalau hati kita tentram, ya. Jadi mintalah selalu fatwa kepada hati kita kalau kita mau melakukan sesuatu, ya. Ini benar apa enggak, ya. Tentunya dengan ilmu segala macam, tapi mintalah fatwa pada hati kita, ya. Dan Imam Tirmizi ini membagi hati itu yang paling dalam itu lubuk hati, ya, lub, ya. Fuad, qalb, dada. Nah, nanti coba kalau baca ayat Quran lihat kadang-kadang Allah menggunakan kata qalb, ya. Kadang-kadang fuad, kadang-kadang lub, ya. Atau kadang-kadang sodar, ya. Sodar ini yang lebih luas, masuk ke dalam, ya. Dan Imam Tirmizi ini membagi, ya. Jadi semakin orang bisa membersihkan yang paling dalam ini, dia jiwanya nanti jiwa mutmainnah, ya. Dan cahayanya dan cahaya tauhid, ya. Walau alam bisawab, ya. Ini topik besar, ya. Mangga nanti dipelajari masing-masing. Nah, ini ulama lain juga ada, ya. Misalnya di sini Imam Asy-Syatibi, tanda-tanda kebahagiaan. Misalnya kita dimudahkan dalam ketaatan, perbuatan kita sesuai sunnah, kita sukanya berteman dengan orang-orang soleh, ya. Kalau kita senangnya mainnya dengan artis, dengan orang-orang terkenal dan segala macam, nah itu mungkin kita harus hati-hati, ya. Tapi kalau kita senang berteman dengan orang-orang yang soleh, nah insya Allah lah itu tanda. Kalau menurut Imam Syatibi kita ini, ya. Kemudian akhlak yang baik, kemudian berbuat baik, perhatian terhadap kaum muslim, pandai menjaga waktu, ya. Kalau di sini Imam Hasan al-Basri menyarankan carilah kebahagiaan dalam sholat, zikir, dan membaca Quran, ya. Kalau di sini Ibnu Qayyim, kebahagiaan itu dari syukur, sabar, ya, dan taubat, ya. Banyak yang lainnya, ya. Saya pun juga kebingungan ini kadang-kadang banyak sekali, ya.
Tapi intinya nanti kita lihat, ini penutup ya. Ini reka-reka saya saja ini ya. Mungkin uh, mungkin betul, mungkin tidak ya, atau tidak lengkap ya. Jadi kalau menurut saya memang inti kebahagiaan itu pertama kita harus Islam dulu lah ya. Ini pusat ya, pusat koordinatnya itu di sana ya. Nah, nanti dalam arah vertikal kita harus berusaha terus meningkatkan dari Islam ke iman, kalau iman terusnya ke ihsan ya. Kan ada hadis ya, hadis yang Umar bin Khattab itu ya. Dalam arah vertikal ini yang paling tinggi itu ihsan. Kita beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah, tapi bukan hanya beribadah, beraktivitas ya. Sehari-hari itu kita seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat dan tidak mungkin memang melihat ya, tapi ada orang yang bisa melihat dalam tanda petik dengan kalbu, dengan rasa ya. Percayalah bahwa Allah melihat kita ya. Ini sumbu vertikal. Sumbu horizontalnya ini banyak ya. Jadi kalau menurut saya kita kalau berislam itu biar bahagia kita harus berilmu ya. Karena dengan ilmu lah kita bisa tahu nanti, oh kita bisa sabar, bisa ini dengan ilmu ya. Kita tahu, oh kalau begini, begini, kalau ini, gini, gini. Jadi kita bisa lebih uh, beriman, berislam pun harus dengan ilmu nantinya ya. Tapi ilmu saja tidak cukup ya. Kita harus beramal ya. Beramal, membantu sesama, dan segala macam ya. Nah, kemudian sumbu yang lainnya, kita berislam, tapi kita harus bertakwa. Bertakwa ini dalam artian kita melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan ridho akan semua qada dan qadar dari Allah ya. Dan kemudian ketakwaan itu harus dibalut dengan akhlak mulia ya. Ini sumbu-sumbunya yang kita manusia ini bisa di dalam koordinat mana aja ya. Ada yang rendah di sini, tinggi di sini, ada yang tinggi semua, walau-walau. Tetapi dalam kehidupan ini ada godaan dunia ya, harta, tahta, jabatan, ada godaan hawa nafsu ya, dari dalam diri biasanya ya. Ini yang apalagi di zaman medsos sekarang pegang HP bisa kemana-mana ya, hawa nafsu itu ya. Nah, celakanya lagi ada setan yang tidak kita lihat, tapi melihat kita dan mengalir di dalam pembuluh darah kita ya. Nah, ini yang bisa menggoda kita terus-menerus ya. Nah, semuanya ini harus dibalut dengan hati yang bersih dan bening ya. Jadi kita harus membersihkan hati, dan kesemuanya itu nanti harus azasnya bermanfaat ya untuk manusia dan kemanusiaannya. Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya ya kepada manusia ya dan kemanusiaan. Nah, yang terakhir ini kita selalu akhir-akhirnya ujung-ujungnya kita mencari itu ridho dan rahmat Allah ya. Karena orang masuk surga itu bukan karena amal kan. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang masuk surga itu karena rahmat Allah ya, bukan karena amal ibadah kita ya. Sahabat mengatakan, engkau juga seperti itu ya Rasulullah. Iya, sama seperti itu ya. Tapi memang kalau mengundang rahmat Allah itu tentunya dengan banyak beramal ibadah, beramal soleh ya. Jadi ada korelasinya sebenarnya ya. Walau alam ya. Dan nanti kita lihat masing-masing kita ini koordinat di dalam ruang kebahagiaan ini beda-beda ya. Memang kita berusaha di semua sumbu ini kita berusaha ke ujungnya ya. Di sumbu vertikal kita berusaha ke ihsan, di sumbu kemanusiaan kita berusaha beramal ya. Kemudian di sumbu ketakwaan kita berusaha sampai ke akhlak mulia lah ya. Dan contoh kita memang Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi ya itu kita harus membersihkan hati, mengoptimalkan kemanfaatan kita, dan selalu mencari ridho rahmat Allah ya. Dan sumber utama kebahagiaan itu memang ketakwaan kepada Allah ya. Jadi tadi itu hanya idealisasi, tapi dalam realisasinya memang sumber utama kebahagiaan itu bertakwa ya. Kita melaksanakan seluruh perintahnya, meninggalkan semua larangannya, dan ridho dan ikhlas terhadap semua ketetapan keputusannya ya. Meskipun kadang-kadang tidak menyenangkan ya.
dalam kehidupan kita sehari-hari saja kalau kita seperti ini, mungkin kita bisa-bisa tidak dapat jabatan, tidak dapat pekerjaan, kadang-kadang ada. Tapi uh, walau alam ya, tapi kita selalu percaya bahwa Allah tidak akan melupakan orang yang mengingatnya ya. Jadi jangan khawatir ya. Karena di sini Allah mengatakan kalau orang yang bertakwa itu pertama dapat surga insya Allah, dapat rahmat Allah, melimpahkan berkah ya. Berkah ya, berkah ini bukan berarti harta, jabatan dan segala macam. Barokah itu beda ya, kebahagiaan, ketenangan dan segala macamnya. Kemudian kalau ada masalah dikasih jalan keluar, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Kemudian memudahkan urusan kita ya, apa-apa alhamdulillah beres gitu ya. Jadi bertakwa ini penting ya. Jadi ini sumber kebahagiaan dalam Islam. Nah, terakhir itu memang setelah kita bertakwa dan segala macam ini itu yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, kemudian kita ridho, ikhlas semua ketetapan Allah. Jangan lupa setiap saat ini mengingat Allah ya. Dan mengingat Allah ini kalau menurut para alim ulama ya, istighfar, zikir, salawat, salawat ke kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi salawat ke begitu kita bersalawat kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan 10 kali pahala kan dalam hadisnya ya. Jadi kalau kita mengingat kanjeng Nabi, maka Allah akan mengingat kita ya. Doa ya. Nah, doa ini tentunya kita tahu semua ya. Sholat tahajud, sholat 5 waktu, saat azan berkumandang, antara azan dan iqamah, pada sholat ya. Bahkan ada ulama besar yang mengatakan bahkan kalau dia kehilangan sandal, dia berdoa. Kadang-kadang kita kan, begitu aja minta kepada Allah. Loh kenapa enggak ya? Allah itu maha kuasa kok ya. Apa saja ya. Kanjeng Nabi SAW mengatakan doa ini senjatanya orang beriman, tiangnya agama, dan cahayanya langit dan bumi. Bahkan ada dalam kisah sufi itu, kalau kita malam hari melihat bintang, kita melihat bintang-bintang kan, katanya dibalik. Kalau malaikat yang di luar angkasa melihat bumi di waktu malam, itu bintang-bintang di bumi yang gelap itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah ya. Selalu istighfar, zikir, salawat, doa. Nah, malam hari apa itu terjadinya itu? Ya, sholat malam biasanya kan. Nah, kalau bagaimana kalau kita beristighfar, zikir, salawat, doa siang hari? Dilihat oleh malaikat, walau alam bentuknya ya. Itu hanya tamsil dari para alim ulama ya. Jadi, cahayanya langit dan bumi itu maksudnya seperti itu ya. Jadi orang-orang yang suka berzikir, mengingat Allah, salawat, doa, segala macam istighfar, dari luar angkasa itu nampak seperti bintang-bintang yang kalau kita lihat malam hari kalau dari bumi ya. Tapi yang ini melihat malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah ya. Jadi itu kira-kira uh, sharing pemikiran dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas sharing ilmu dan sekaligus merangkum definisi kebahagiaan dan juga ditutup dengan kesimpulan yang diperoleh oleh Prof. Hasanuddin Z. Abidin. Sangat-sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih, Prof, untuk ilmu sharingnya sehingga kita seringkali melihat di WA bahagia itu sederhana dan sebagainya. Tapi sebetulnya ya sederhana itu cuma satu sisi saja, tetapi setelah melihat rangkuman itu ya memang betul bahwa definisi bahagia itu banyak pintunya gitu. Terima kasih sekali lagi. Baiklah teman-teman, setelah melihat paparan dari Profesor Hasanuddin, monggo bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan.
Atau sharing pengalaman juga boleh, biar saya juga belajar gitu. Kalau nggak ada saya dulu Mbak ini. Monggo, 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 Pak. Makasih Prof. Saya senang sekali dengan kajian ini. Yang paling menarik itu di spektrum ruang kebahagiaan, Pak Ustadz. Tapi ada hal lain yang perlu saya tanyakan ini mengenai kalau kita lihat tadi definisi bahagia luar biasa banyak sekali dari sisi Al-Quran, dari sisi hadis, dari sisi ulama dan sahabat. Pertanyaan saya sebenarnya kalau kita lihat fitrah manusia ya, fitrah manusia itu kan fitrahnya kalau kita lihat dari segi tauhid kan mengakui bahwa Allah itu esa, ahad, satu. Tapi dari sisi hati, kita ini difitrahkan untuk bahagia atau enggak, Pak Prof ya? Kalau kita dari sisi hatinya, kalau dari kita kaitkan dengan topik pada pagi hari ini. Karena kalau kita lihat di kelahiran manusia itu, bayi lahir itu eh, selalu menangis ya. Bayi lahir itu kan selalu menangis, walaupun di sekitarnya bahagia. Bapak ibunya apa eyangnya, kakek neneknya bahagia, tapi dari sisi manusia sebenarnya bayi itu menangis. Menangis dalam artian kalau kita secara fisik itu menangis dalam artian sedih sebenarnya. Tapi kalau dari sisi hati kita itu fitrah manusia itu sebenarnya diciptakan sedih atau bahagia, Prof. Kemudian yang kedua, ini yang kadang-kadang hmm, secara nalar manusia itu susah di apa ya diikutin. Ini belajar dari Nabi Ayub. Nabi Ayub itu justru bahagia ketika dalam kondisi dicoba, dicoba dalam artian dengan sakit yang luar biasa. Kalau ukuran kita mungkin sakit yang hina gitu kira-kira seperti itu. Karena penyakitnya kan penyakit yang bahkan busuk dagingnya pun mengelupas. Itu kan penyakit yang luar biasa bagi pikiran kita secara fisik itu penyakit yang sangat tidak menyenangkan. Tapi justru di situ kebahagiaan dari seorang Nabi Ayub. Ini bagaimana ya secara nalar kita? Apakah bahagia itu dalam konsep manusia kita kadang-kadang tidak tidak masuk nalar seperti itu. Mungkin gitu aja, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Mas Henry. Pertanyaannya menarik ini ya. Jadi memang ini eh, masalah kita semua lah ya. Apakah dilahirkan itu fitrahnya bayi itu bahagia apa tidak ya? Dan kenapa bayi itu pas lahir kok menangis gitu ya? Memang banyak penjelasannya lah ya. Kalau penjelasan medis kan bayi ini waktu di dalam perut ibunya kan tenang segala macam ya ini ya. Begitu lahir dia merasakan apa ya istilahnya eh, situasi yang berbeda gitu ya, mungkin ribut segala macam ini itulah ya. Tiba-tiba ya nangis refleks. Tapi memang malah bagus kan. Kalau dokter kan kalau bayi nggak nangis malah bahaya katanya ya. Harus walau-walau di kalangan sufi katanya kalau bayi nangis itu karena diganggu setan di awalnya itu ya. Walau-walau ya kita tidak tahu ya karena waktu kita bayi lahir pun kita nggak ingat gimana ininya ya. Tapi apakah bayi itu eh, pada masa kecil bahagia? Saya lihat iya kayaknya ya. Jadi waktu dulu saya kuliah di Kanada itu ya, saya tinggal di asrama yang banyak asrama untuk graduate school, graduate student dari berbagai negara. Jadi karena itu banyak anak-anak kecil ya, anak-anak kecil dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Barat ini itu saya lihat sesama mereka itu seneng malah ya, saling apa ya, main ini itu segala macam happy happy aja katanya ya.
Dan saya lihat juga cucu saya sekarang ini ada yang di rumah itu kerjaannya ya main aja happy happy. Jadi memang kelihatannya pada saat masih kecil-kecil itu tidak ada apa ya, tidak ada interest, tidak ada ini itu ya umumnya happy happy lah ya. Dan saya yakin manusia itu awalnya pasti bahagia lah ya. Karena ada kanjeng Nabi mengatakan manusia itu sebenarnya pada fitrahnya pada saat lahir itu sebenarnya beriman kepada Allah kan, pasti happy berarti kan. Orang tuanya lah dan lingkungannya yang kemudian membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi gitu kan ya. Walau alam. Jadi kalau menurut saya memang orang itu semakin tidak bahagia itu semakin besar dia semakin tidak bahagia ya. Saya lihat karena semakin banyak keinginan ya, semakin panjang angan-angan ya. Eh, saya punya teman itu kalau dari segi duniawi, kalau menurut saya dia seharusnya udah bahagia, rumah bagus segala macam ini, tapi kok rasanya nggak happy terus ya. Dia kadang-kadang nanya ke saya, Pak Hasan, saya kok apa ya, kok saya selalu rasanya ada sesuatu yang tidak cukup. Kenapa ya? Padahal dia udah S3, kekayaan yang melimpah, segala macam. Tapi saya bilang aja, mungkin kamu karena terlalu banyak keinginan, saya bilang ya. Dia berpikiran, oh iya juga ya. Dia ingin menjabat di kementerian, ingin itu, ingin itu. Banyak sekali keinginannya, manusiawi ya. Akhirnya jadi nggak bahagia ya. Mungkin itu ya, walau alam. Tapi saya yakin orang itu fitrahnya itu bahagia sebenarnya dari kecilnya ya. Tapi kemudian lingkungannya, diri sendiri, hawa nafsu, dan setan juga ya, membuat kita panjang angan-angan. Seperti Kanjeng Nabi mengatakan kan, yang membuat orang tidak bahagia salah satunya itu terlalu banyak angan-angan. Terlalu banyak maunya. Udah punya ini pengen ini, pengen ini pengen itu, pengen ini pengen itu ya. Itu yang membuat tidak bahagia ya. Walau alam. Nah, kalau kasus Nabi Ayub, kalau menurut saya ada hadis juga kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Ya, saya pun dosen ya. Dosen itu kalau kita melihat mahasiswa ada yang bagus, kita suka, justru kita beri tugas dia lebih banyak. Ya, tentunya nanti kita beri juga insentif yang lebih ya. Tapi kita kalau kita senang seseorang, biasa kita beri sesuatu lebih. Jadi Allah mengatakan kalau eh, Kanjeng Nabi SAW mengatakan kalau Allah mencintai seorang, dia akan memberikan ujian atau cobaan. Meskipun di beberapa ayat hadis lain juga dikatakan bahwa perbuatan dosa dan itu juga bisa mengundang musibah ya. Jadi kita harus hati-hati juga ini. Kalau misalnya saya sering dapat musibah, bisa saja Allah mencintai saya, tapi saya bisa juga saya terlalu banyak dosa ya. Jangan juga saya mengatakan, aduh saya dicoba terus, ini berarti saya disenangi Allah. Belum tentu juga ya. Kita nggak boleh GR juga kepada Allah ya. Uh, jadi memang uh, ini sulit memang ya. Tapi kalau saya pribadi sih melihat kehidupan Rasulullah saja ya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau dalam pandangan manusia beliau ini bahagia apa tidak ya? Waktu lahir ayahnya sudah tidak ada. Usia 6 tahun di tengah padang pasir hanya ditemani Ummu Aiman, ibunya meninggal. Nah, kemudian sesudah itu kembali ke Mekah. Bayangkan itu perjalanan anak umur 6 tahun dari Madinah ke Mekah masih bersedih memikirkan ibunya yang wafat terpaksa dikuburkan di Madinah. Pulang ke Mekah itu sama Ummu Aiman saja. Ummu Aiman waktu itu masih remaja juga ya. Kemudian kita tahu kan dipelihara kakeknya wafat terus saja kan.
kemudian dimusuhi kaumnya dan segala macam. Wah, banyak sekali. Kita tahu semua lah ya. Kalau saya lihat kehidupan, merefleksikan kehidupan Rasulullah, mungkin kehidupan kita secara duniawi jauh lebih enteng ya. Tapi apakah Kanjeng Nabi tidak bahagia? Nah, ini kalau menurut saya beliau, nah ini sulit mengatakan. Pasti beliau sebagai manusia kan kadang-kadang mungkin bersedih ya. Waktu di Taif dilempari segala macam oleh anak-anak kecil yang disuruh oleh kaum kafirin untuk menyakiti Kanjeng Nabi ya. Beliau juga sampai berdoa kepada Allah ya. Sampai malaikat penjaga gunung itu udah kesel lah istilahnya, kalau Kanjeng Nabi bilang ya habiskan, habis itu penduduk Taif ya. Eh, jadi kalau kita lihat kisah nabi-nabi, Nabi Ibrahim ya, apakah kalau terminologi dunia mungkin dipakai, kita mengatakan banyak kisah nabi-nabi ini seolah-olah seperti tidak bahagia ya. Nabi Yakub kehilangan anaknya Nabi Yusuf yang sangat dicintai itu sejak umur remaja 12-14 tahun, dan baru ketemu itu setelah 40 tahunan kemudian ya. Beliau bersedih selama waktu itu sampai buta dan segala macam. Nah ini kan kalau dalam terminologi dunia seolah-olah tidak bahagia ya. Bahkan pada zaman Nabi itu, sahabat Nabi itu diejek oleh kaum munafikin. Mereka mengatakan, ah itu sahabat-sahabat Muhammad itu orang-orang miskin, luntang-lantung, nggak punya tempat tinggal. Tinggalnya di dekat Masjid Nabi ya, di Sufa itu. Mereka orang-orang yang ditipu oleh agamanya. Saya kalau baca kisah itu mirip-mirip zaman kita sekarang kan. Ada orang yang senang ke masjid segala macam, mungkin orang-orang yang suka dunia mengatakan ah itu orang-orang nggak ditipu oleh akhiratnya, ditipu oleh agamanya ya. Eh, jadi kalau menurut saya kuncinya itu memang Mas Henry dan rekan-rekan sekalian ya, kita mendekati Allah, mengingat Allah, berakhlak mulia ya, bermanfaat untuk orang lain segala macam. Masalah musibah apapun yang terjadi ya kita terima saja ya. Prinsipnya kan alhamdulillah ala kulli hal ya, itu hadis dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengalami musibah apapun, katakanlah alhamdulillah ala kulli hal. Saya pun sekarang kalau kejedut pintu, kepala saya kejedut pintu tiba-tiba jebret gitu ya, saya mengatakan alhamdulillah. Pasal kenapa alhamdulillah? Bisa saja Allah itu membenturkan kepala saya ke dinding, itu ada manfaatnya. Mungkin ada pembuluh darah atau ada saraf yang lagi bengkok di dalam kepala saya. Allah ini cara nolongnya gimana? Cara nolongnya itu dibenturkan gitu ya. Atau ada pembuluh darah yang sudah mampet, harus dikeluarkan darahnya. Kita nggak tahu, daripada kena stroke, Allah membuat kita celaka, keluar darah, semua keluar, beres. Walau bisawab ya. Kita ingin jabatan tertentu, ikut seleksi jabatan, nggak terima. Pengen jadi dekan, pengen jadi wakil rektor, nggak diterima. Alhamdulillah, ala kulli hal. Mungkin itu cara Allah menyelamatkan kita ya. Kita tidak tahu. Nah ini saya pernah punya pengalaman pribadi. Ada seorang sahabat, dia mencapai jabatan yang tinggi di pemerintahan. Saya tahu waktu dia diumumkan itu, dia sujud syukur. 5 tahun kemudian, dia kena kasus, tangkap KPK, masuk penjara. Alhamdulillah di dalam penjara dia bertemu orang-orang yang baik-baik, dia belajar agama dan segala macam. Begitu sudah keluar, dia jauh lebih baik. Nah kemudian saya tanya ke dia, gimana kamu? Ya manusiawi lah, katanya. Din, waktu pertama saya down ya, down.
Tapi kata dia mungkin ini cara Allah menyelamatkan saya katanya. Kalau saya tidak ditangkap saat itu, mungkin saya bablasnya itu lebih jauh. Ya. Dan alhamdulillah Allah itu menempatkan saya di penjara. Saya bisa merefleksikan diri, mendekati Allah lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang dia jauh lebih baik dalam konteks keagamaan ya. Dia lebih dekat pada Allah segala macam lah ya. Nah itu mungkin cara Allah menolong dia. Tapi kalau secara duniawi kan kita mengatakan dia dihukum Allah. Belum tentu ya. Justru diselamatkan Allah ya. Jadi kalau ada orang sekarang ditangkap secara korupsi, saya nggak berani mengatakan, kita kan orang biasa mengatakan, oh dasar ini tukang korupsi, udah tangkap aja hukum. Saya nggak berani mengatakan itu karena saya khawatir ini skenario Allah. Ini skenario Allah menyelamatkan dia. Kenapa saya yang nggak ngerti skenario Allah kok tiba-tiba ikut campur ya? Mengata-ngatain, kan secara tidak langsung saya mengatakan skenario Allah jelek. Jadi kalau ada orang lain dapat musibah, hati-hati. Mana tahu itu adalah skenario Allah untuk membuat dia lebih baik. Jadi kalau kita mengkritik itu, kita mengkritik secara tidak langsung skenario Allah. Allah mungkin juga bisa mengatakan, kamu jangan ikut campur. Ini saya lagi memberesi dia. Itu kan seperti itu ya. Jadi gitu Mas Hendy. Tapi ini kan masalahnya kita tidak bisa lihat ya. Nah, kita tidak bisa paham. Nah, memahaminya itu harusnya dengan ilmu ya. Nah, ini makanya ilmu ini jadi penting. Tapi saya berkeyakinan ilmu-ilmu yang sifatnya laduni, yang intangible, ini bisa didapat dengan ketakwaan ya. Jadi ketakwaan dan ilmu ini saling berkelindan. Orang semakin bertakwa, ilmunya semakin tinggi. Semakin ilmunya tinggi, dia akan semakin mengenal Allah, semakin bertakwa lagi, terus saja ya. Seperti Kanjeng Nabi ini kan ilmunya sudah levelnya udah kita nggak paham ya karena beliau sudah pernah Isra Mi'raj, melihat surga dan neraka, melihat cahaya Allah yang terdekat. Oh, dah. Tapi ilmu dan keimanan itu yang membuat beliau itu tahan terhadap semua musibah ya. Bagi kita seolah-olah berat musibah, tapi bagi beliau mungkin enteng-enteng aja karena udah punya ilmunya, udah tahu kan. Ya, Itu kira-kira Mas Henry. Walau alam bisawab ya. Jadi ya. memang ini kita harus terus ini mendekati Allah lah. Intinya itu aja sebenarnya sih ya. Mudah-mudahan. Makasih, Nun, Pak Ustadz. Sami-sami, sami-sami. Matur nuwun Pak Hendri, pertanyaannya dan juga jawaban dari Prof. Hasanuddin. Ini ada satu lagi, Prof. Mengingat waktu, tetapi saya mohon Hmm. waktunya sedikit untuk satu pertanyaan di kolom chat. Ini adalah, apakah kebahagiaan itu perlu dicari? Kemudian, sebagai contoh, karena ada orang yang mau mencari kebahagiaan dengan mewakafkan sisa umur, tetapi akhirnya malah bikin dia tidak bahagia. Jadi itu pertanyaan dari Ibu Refriwati. Monggo, Prof. Iya, pertanyaannya sih berat juga ya. Apakah bahagia harus uh, uh, harus dicari ya? Sebenarnya yang paling penting itu kan kita memahami tupoksi kita di dunia ini apa kan? Dan Allah mengatakan diciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepadaku ya. Uh, jadi tugas pokok kita itu sebenarnya beribadah pada Allah. Cuma pengertian ibadah ini kan jadi uh, juga debatable ya. Apakah ibadah itu hanya ibadah ritual, sholat, zakat, segala macam. Ya, yang Islam itulah ya, rukun Islam. Ya, tadi di spektrum kebahagiaan itu sebenarnya kalau kita mengikuti tupoksi dari Allah, saya yakin ujungnya pasti bahagia lah ya. Sama seperti mahasiswa, saya katakan kepada mahasiswa, kalian itu sebenarnya kuliah itu gampang. Kalian ikut kuliah dengan baik,
kerjakan tugas-tugas, kalau di rumah belajar yang baik, segala macam, baca buku, itu insya Allah akan lulus lah ya. Tapi saya katakan ke mahasiswa, kalian jangan mengharapkan lulus kalau tupoksinya, SOP-nya nggak dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau menurut saya kebahagiaan itu sebenarnya bonus gitu ya. Eh, nggak tahu ini bagi pribadi saya yang penting kita bertakwa saja. Kita perlu tahu Allah Subhanahu wa taala itu meminta kita melakukan apa, meminta kita melarang kita melakukan apa dan apa saja yang kita perlu itu ya. Nah, untuk tahu itu tentunya kita perlu ilmu. Nah, sumber ilmu itu tentunya dari Al-Quran, dari hadis, dari para alim ulama ya. Nah, itu kita laksanakan saja. Insya Allah itu akan membawa kebahagiaan ya. Jadi jangan mencari kebahagiaannya, tapi laksanakan tugas pokoknya ya. Kadang-kadang saya mengatakan kepada mahasiswa, nanti kalau kalian lulus, kalian di wawancara eh, untuk nyari kerja, jangan sekali-kali mencari gajinya. Jangan sekali-kali mencari nah atau menanyakan gajinya berapa nanti Pak. Jangan saya bilang. Yang harus kamu tanyakan, Pak, kalau saya kerja di perusahaan ini, saya diminta apa saja. Nanti kamu jawab saja. Siapa? Insya Allah saya laksanakan dengan baik. Gaji nggak usah ditanya, Pak. Nggak usah tanya gaji kamu. Pokoknya kamu tanya tugas kewajiban kamu, laksanakan secara baik. Insya Allah gajinya akan dapat. Ya. Jadi kalau menurut saya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan melupakan kita lah ya. Ada ahli sufi yang mengatakan bahagialah selalu ya. Bahagia itu nggak usah dicari. Bahagia itu kewajiban kata dia. Ini sufi, pemikiran sufi loh ya. Jadi sebagai manusia kita wajib bahagia. Loh, ada yang menanya ke sufi tersebut, kenapa wajib bahagia? Pertama-tama, ya kita Allah sudah menciptakan kita sempurna semacam ini, ada macam-macam ya. Alhamdulillah, ya kita harus bahagia. Diberikan sistem saraf, sistem pemikiran, segala macam, harus bahagia. Jadi kebahagiaan itu kalau menurut sufi itu hukumnya malah wajib. Nah, kemudian dengan kebahagiaan itu laksanakanlah dengan senang hati semua perintah Allah, jauhi semua larangannya, dan ridho saja. Apa yang terjadi, alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya happy terus. Ada perkataan yang menarik, manusia itu bukanlah yatim piatu di alam semesta ini ya. Itu perkataan sufi yang menarik itu ya. Jadi kita ini tidak yatim piatu ya. Kita ini punya orang tua yang selalu menjaga, yaitu Allah. Jadi bahagia itu jangan dicari. Ini pemikiran tasawuf. Jadi bahagia itu justru harus di depan. Dalam kondisi apapun sekarang mau lagi pekerjaan susah, mumet segala macam ini itu bahagia saja. Alhamdulillah ala kulli hal ya Allah, apa yang telah terjadi kita suka nggak suka kita melongso karena kenapa ya Allah ini terjadi ke keluarga kita dan segala macam. Nggak boleh katanya. Alhamdulillah ala kulli hal, pokoknya startnya bahagia. Laksanakan semua tupoksi. Insya Allah nanti kebahagiaan ini akan nambah. Jadi pertanyaan Bu Refliwati tadi, apakah kebahagiaan itu perlu dicari? Enggak perlu kalau menurut ajaran sufi. Kita ini sudah bahagia harusnya dari awal. Mas Henry juga tadi ya. Kita alhamdulillah bisa lahir selamat aja udah bahagia tuh kan. Ada banyak bayi yang nggak bisa malah nggak bisa lahir kan. Sekarang aja masih bisa ikut Zoom ini harus bahagia. Jadi
saya sendiri kadang-kadang berat memikirkan yang sufi ini ya. Wah ini menarik bagi saya. Pokoknya harus bahagia. Dengan kebahagiaan itu kita bahagia melaksanakan, bahagia bertakwa, bahagia beriman, bahagia ihsan, bahagia bersedekah, bahagia jadi dermawan, bahagia membahagiakan orang lain, bahagia kerja, bahagia bertugas gitu ya. Bahagia jadi dosen, pokoknya harus bahagia. Karena kita tahu ada Allah, Gusti Allah nggak pernah tidur kan, nggak pernah sare. Nah, jawaban saya lebih cocok ke yang sufi ini. Jadi bahagia itu harus di depan. Laksanakan bahagia, bertakwa, selalu mengingat Allah, insya Allah akan bahagia lagi. Jadi bahagia itu terus ya. Jadi kita hidup dalam ruang kebahagiaan. Tapi saya juga setuju bahwa pasti setan segala macam itu duniawi itu akan mengganggu terus ya. Tapi be happy saja ya. Ada yang mengganggu, alhamdulillah. Ada yang mengganggu, berarti ini kesempatan saya untuk lebih meningkatkan kesabaran atau apalah. Diberi cobaan, alhamdulillah Allah masih mengingat saya gitu ya. Yang gitu-gitulah ya. Itu Bu Refri ya. Jadi jangan dicari, justru yakin saja Allah sudah memberikan kita kebahagiaan dalam berbagai level yang kita kadang-kadang tidak mensyukuri ya. Kita tidak mensyukuri. Jadi memang kelemahan kita itu kan kita banyak sekali sebenarnya sudah mendapatkan rahmat ya. Alhamdulillah kita bisa bernapas ini ya. Waktu zaman COVID itu ada teman itu yang pakai apa itu istilahnya itu bayarnya mahal itu. Bahkan ada suatu masa itu di Bandung itu rumah sakit itu kehabisan itu untuk oksigen itu. Wow, keluarganya nyari sana sana sini. Akhirnya saya bilang, alhamdulillah ini kita bisa napas enak gitu gratis gitu ya. Coba begitu COVID itu, waduh untuk oksigen itu mahalnya minta ampun gitu ya. Nah banyak sebenarnya banyak apa ya banyak anugerah Allah yang karena sudah terbiasa kita nikmati ya oksigen, udara gitu segala macam ya, eh, pembuluh darah lancar. Kita taken for granted seolah-olah itu kewajiban Allah ngasih kita. Enggak, itu berkah rahmat Allah ya. Jadi dari ngelihat tubuh kita sekarang ini aja kita harus bahagia, alhamdulillah ya. Jadi eh, ya mungkin saya terlalu idealis tapi nggak tahu, tapi kalau bagi saya sekarang setelah lama gitu udahlah saya pikir yang paling aman tuh pokoknya bahagia aja lah, dapat apa aja alhamdulillah ala kulli hal lah, gaji kecil gaji turun alhamdulillah ala kulli hal lah, ini begini alhamdulillah ya Allah engkau tahu, ya udah gitu aja lah, dan laksanakan tupoksi dari Allah ya. Itu kira-kira Bu Refri. Bu ini mohon maaf itu agak panjang sedikit. Terima Ya, kasih. terima kasih Prof. Saya rasa apa yang dirasakan Prof. Hasanuddin juga oleh teman-teman juga dirasakan bahwa intinya akhirnya selalu bersyukur karena seringkali kenikmatan itu kemudian baru disyukuri kalau sudah hilang, Prof. Iya, iya, Kalau iya. sudah dikasih sepertinya ya itu tadi sebenarnya ya sudah sewajarnya lah Allah ngasih kita itu, tapi padahal ya enggak. Terutama juga kalau kita besuk teman yang kemudian sakit stroke, itu bahkan menggerakkan tangan sendiri itu tidak bisa. Ya. Jadi kalau sudah begitu kita seringkali kita itu betul-betul sangat dikasih oleh Allah, tapi kita sendiri berterima kasihnya kok kurang. Jadi terima kasih Prof. Ya, Paparannya sami-sami, sami-sami. telah menyadarkan kita semua. Semoga nanti di masa akan datang apabila Prof menemukan lagi bernasnya ilmu penemuan apa pikiran izin nanti bisa share di masa yang akan datang. Terima kasih, Insya Allah ya. terima kasih teman-teman. Karena waktulah kita harus mengakhiri pembicaraan yang sangat 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 mendasar tentang syukur dan alhamdulillah ala kulli hal itu tadi. Nah, untuk menutup
majelis kita pada pagi hari ini. Mohon kesediaan Prof. Hasan untuk memberikan doa kepada para jemaah pada pagi hari ini dan juga menutup dengan doa kafaratul masjid majelis. Monggo nyun sewu Prof. Hasan. Ini harusnya Mas Endrin yang berdoa ini. Oh enggak, Prof. Oh enggak, Prof. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama terima kasih ini ya atas silaturahminya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan sedikit doa. Semoga Allah SWT selalu uh, merahmati kita ya, menunjuk kita di jalan kebenaran. Marilah kita mulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ra'uf, ya Wadud, ya Hannan, ya Mannan, ya Majid, ya Mujib, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad qadra azamati zatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah taufik, hidayah, rahmat dan lindunganmu ya Allah kepada kami sekeluarga ya Allah, kepada kami sekeluarga para peserta webinar ini ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah ilmu, hikmah dan kebijaksanaan yang baik ya Allah kepada kami semua dan keturunan kami semua ya Allah, sehingga kami selalu dapat menjadi hamba-Mu yang soleh ya Allah, hamba-Mu yang dapat bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hasanuddin atas doa-doanya. Semoga aktivitas hari ini dimulai dengan awal yang baik dan selalu dirahmati Allah. Terima kasih sekali lagi Prof. Amin. Hasanuddin atas doa-doanya. Baiklah teman-teman, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sekedar info untuk minggu depan, itu pada jam yang sama kita akan berjumpa dengan pembicara yaitu Dr. Subur Wijaya, MPD. Beliau adalah ex-guru agama Islam dan agama Islam di SMA 3 Malang.
yang akan disampaikan adalah menyemai hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Nampaknya materi ini sangat nyambung, jadi yang memang harus digarap menurut Prof. Hasanuddin tadi adalah kolbu yang bisa selalu melihat apa yang terjadi dengan pikiran yang jernih dan pada akhirnya akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada yang kurang. Mohon maaf. Dan semoga kita selalu dirahmati oleh Allah dan diberi umur yang berkah. Amin. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله